Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Selesai kita membahas perkara jaiz. Artinya semua yang berkaitan dengan hak-haknya Allah sudah kita bahas. Dari mulai yang wajib, yang mustahil, lalu yang jaiz. Yang wajib sudah kita bahas ada 20. Yang mustahil sudah kita bahas juga ada 20. Yang jaiz kita bahas ada 1, yaitu perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Lalu diwajibkan juga kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifat hanya 20, gitu loh. Jadi wajib tahu juga sifat Allah itu tidak terbatas. Jadi yang 20 ya harus kita ketahui, yang tidak terbatas juga harus kita ketahui, gitu loh. Jangan nanti dianggapnya
sifatnya Tuhan kok cuma 20? Enggak. 20 ini yang bisa ditangkap oleh akal pikirannya manusia. Adapun hakikat sifat-sifat Allah mestinya tidak terbatas. Tapi yang tidak terbatas kan akal kita nggak bisa mengetahuinya. Masa wadah kita terbatas mau menampung sesuatu yang tidak terbatas, kan nggak bisa. Maka yang tidak terbatas juga harus kita imani, tapi imannya namanya secara ijmal, artinya secara garis besar, bahwa sungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat sempurna yang tidak terbatas. Adapun yang 20 itu kita ketahui dengan terperinci, namanya secara tafsil gitu loh. Jadi ada iman kepada Allah secara tafsil, ada iman kepada Allah secara ijmal. Jadi ada dua macam tuh. Tafsil yang mana? 20 sifat kita imani terperinci, satu persatunya tahu wujud, qidam, baqa, ya. Begitu pula tahu yang ijmal, apa? Semua sifat Allah itu sempurna dan kesempurnaan Allah tidak terbatas. Sifat sempurna itu yang bagaimana? Sifat yang sempurna yang bagaimana? Sudah salah. Sifat yang sempurna yang bagaimana? Sifat sempurna itu sifat yang layak untuk dipuji. Sifat yang layak untuk dipuji itu pasti sifat yang sempurna. Kalau sifat yang cacat itu sifat yang nggak layak dipuji gitu loh. Jadi semua sifat Allah itu sifat yang sempurna. Semua sifat yang layak dipuji itu menjadi sifatnya Allah, sifat kesempurnaan Allah. Ada berapa? Yang nggak terbatas gitu loh. Ya, jadi paham ya. Kalau ditanya kenapa sih kok ngajinya cuma 20 sifat? Oh bukan 20. 20 itu yang kita tahu secara tafsil gitu loh. Yang dalilnya ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada pula di dalam pemikiran akal yang sehat. Adapun yang terperinci ini semuanya nggak kita ketahui satu persatunya, hanya Allah yang tahu secara sempurna. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau tahu segala yang ada pada diriku, tapi aku enggak tahu semua yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena kita pengetahuannya terbatas. Begitu pula sebaliknya, wajib kita tahu yang mustahil bagi Allah. Berapa jumlahnya? 20. Mustahil tiada, mustahil berawal, mustahil berakhir, mustahil buta, mustahil tuli. Secara terperinci kita harus tahu jumlahnya ada 20 gitu. Nah, yang sifat yang cacat, yang mustahil bagi Allah itu juga sebenarnya yang nggak terbatas juga. Kalau sifat yang sempurna itu nggak terbatas, maka kebalikan dari semua sifat itu mustahil bagi Allah. Jumlahnya berapa? Ya nggak terbatas juga. Semua sifat-sifat yang nggak layak dipuji, semua sifat yang mengandung makna kekurangan, kecacatan, itu mustahil bagi Allah, dan jumlahnya juga tidak terbatas. Jadi yang wajib kita harus tahu secara terperinci dan secara garis besar,
Yang mustahil juga kita tahu secara terperinci dan secara garis besar. Ini juga kewajiban. Nah kalau saya hanya taunya secara garis besar doang gimana Bib? Gak boleh. Kayak gini, kamu tahu nggak sifat-sifat Allah? Oh Allah itu sifatnya sempurna, pokoknya semua Allah semua yang sempurna itu sifatnya Allah. Hanya tahu begitu, nggak kenal wujud, qidam, baqo, berdosa hukumnya, gitu. Jadi harus tahu dua, yang terperinci ya tahu, yang garis besar juga tahu, gitu loh. Bukan cuma tahu pokoknya Allah sifatnya sempurna. Nah, ya, sempurna itu kan apa saja. Itu loh. Oh, yang 20 sebutkan. Ya. Nah, sisanya hanya Allah yang tahu, gitu. Jadi nanti jangan dinilai bahwa yang kita kaji sifat Allah cuma 20. Atau malah sebaliknya, orang hanya tahu kenal Allah, pokoknya Allah maha sempurna. Itu nggak cukup. Maha sempurna itu mesti belum jelas apa aja sifatnya. Karena semua orang yang mengakui Tuhan akan menganggap sifatnya sempurna. Tuhan mah sempurna. Tapi kan sempurnanya nggak jelas. Ada yang mengatakan tangannya sempurna, kan repot. Apa namanya, penglihatannya sempurna, matanya sempurna, kupingnya sempurna. Ya sempurna begitu, sempurna yang rusak namanya, bukan sempurna bagi Allah. Nah kita tidak boleh yang demikian ya. Jadi ini ditata, iman kita ditata oleh musonif satu persatu, biar kamu betul-betul kenal kepada Allah, baik yang secara garis besar maupun yang secara terperinci. Berarti setelah bahas ini selesai yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib selesai, yang mustahil juga selesai, dan yang jaiz juga selesai, sudah kita bahas. Lalu selanjutnya masuk kepada sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Adapun sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul semua, wajib kita tahu secara terperinci. Itu ada 4 sifat. Ya, ada berapa? 4 sifat. Yang mustahil pada Rasul juga ada 4 sifat. Jadi 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Nanti ditambah lagi 1 perkara yang jaiz. Jadi jumlahnya semua ada berapa? 4 yang wajib, 4 yang mustahil, ditambah 1 yang jaiz, jumlahnya ada 9 sifat yang wajib kita tahu secara terperinci. Satu persatunya harus tahu tuh, nggak boleh taunya cuman pokoknya Nabi itu ya sempurna, itu juga nggak boleh tuh ya. Yang pertama yang wajib kita ketahui dari sifat wajibnya Rasul adalah sifat siddiq, atau para Rasul itu wajib benar dalam berbicara. Yang dimaksud benar dalam berbicara itu jujur gitu loh. Benar atau jujur. Jujur itu apa? Jujur itu apa? Hah? Udah pasti benar, nggak pernah bohong. Kalau bohong nggak jujur. Kalau jujur
nggak bohong. Gimana? Masa begitu? Jadi sidik atau benar dimengerti dengan jujur itu maknanya kalau berbicara sesuai fakta gitu loh. Orang kalau ngomong itu cocok sama faktanya berarti dia benar atau jujur gitu, bukan hoax gitu ya. Kalau hoax apa hoax? Berita bohong. Berarti yang bagaimana itu? Yang nggak sesuai dengan fakta gitu loh. Makanya penyelidikan tentang kasus itu ya harus cocok sama fakta, berarti nanti dikatakan benar gitu. Nah kalau nggak sesuai fakta maka dikatakan ini berita bohong atau rekayasa atau hoax gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kalau berbicara pasti sesuai fakta. Nggak ada Nabi bawa berita hoax, nggak ada. Masa Nabi bawa berita hoax? Kalau kita lah itu kadang nyampein sesuatu ada hoax-hoaxnya dikit-dikit dah. Tapi kalau Nabi nggak pernah nyampein sesuatu yang hoax atau yang bohong. Kenapa? Dikatakan dalam hadis la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong nggak pernah pakai hawa nafsunya sendiri. Kalau ngomong pasti ada wahyu dari Allah. Lah kalau ngomongnya ada wahyu, bohong nggak kira-kira? Ya enggak. Maka Nabi itu nggak pernah membaca buku, nggak pernah. Itu kan Nabi diperintah Iqra, Bib. Iqra itu bukan baca buku. Beda nih, ada qiraah, ada tilawah, beda. Kalau qiraah itu membaca tapi nggak pakai teks. Kayak orang apa namanya? Pidato, kayak orang apa baca puisi, itu nyampein tapi nggak pakai teks, namanya apa? Qiraah. Maka ada kan musabaqah qiraatil Quran, ada musabaqah tilawatil Quran. Kalau tilawah apa? Membaca tapi pakai teks, beda nih. Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim itu namanya tilawah. Tapi kalau kamu hafal-hafalan Bismillahirrahmanirrahim itu namanya qiraah. Lah Nabi perintahnya apa? Qiraah apa tilawah? Qiraah, Iqra. Berarti suruh baca tapi nggak pakai teks lah. Kalau suruh baca pakai teks, teksnya mana? Belum ada teksnya suruh baca pakai teks, gimana sih? Qurannya belum dicetak, belum turun, suruh pakai teks, gitu loh. Jadi Nabi itu nggak pernah baca buku, nggak pernah. Nulis, ya nggak pernah. Orang baca buku itu fungsinya buat apa? Ente nggak pernah baca ya? Pengen dapat informasi. Nah orang nulis buat apa?
lupa. Takut lupa. Biar nggak lupa dicatat. Lah dua-duanya nggak dibutuhkan Nabi. Nabi segala informasi dapat dari Allah. Dan Nabi itu ingatannya nggak pernah ada satupun yang lupa. Jadi perlu nulis nggak Nabi? Nggak perlu nulis karena nggak ada lupanya, nggak pernah lupa. Itu Nabi pantes nggak pernah nulis, nggak pernah lupa. Lain deh. Kerjaannya lupa, nulis kagak pernah. Udah begitu nulis nggak pernah, kan repot. Ntar besok nanya lagi, apa ya Bib? Nanya lagi, apa ya Bib? Lu bilang, lu pikir gua radio? Asal. Jadi Nabi itu kalau ngomong bener, artinya karena Nabi itu selalu mendapat informasi dari Allah, nggak ada info dari yang lain, nggak ada. Makanya orang-orang Yahudi itu nanya, Muhammad, ente kok tahu semuanya sih? Yang di Injil tahu, yang di Taurat tahu, kan ente nggak pernah baca Injil. Injil bahasanya Ibrani, bahasa Suryani, Nabi nggak ngerti bahasa itu. Kok ente kok bisa tahu? Karena Nabi mendapat info dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang malaikat Jibril ngasih informasi, diceritakan tentang apapun yang ada dalam Injil, apapun yang ada dalam Taurat, diceritakan hingga orang Yahudi bingung. Kok Muhammad tahu ya? Kok tahu ya? Tahu lah. Injil ya datang dari Allah, Taurat ya datang dari Allah, kemudian diinfokan ke Nabi Musa, diinfokan ke Nabi Isa. Kan boleh juga diinfokan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau tahu, oh ini toh ceritanya, oh ini toh ceritanya. Ya, jadi Nabi itu wajib benar, nggak pernah bohong. Itu baik secara zahir maupun secara batin. Artinya apa? Ada kebohongan yang di mulut, ada kebohongan yang di dalam hati. Jadi mulut itu kadang ngomongnya bohong, hati juga kadang ngomongnya bohong. Lah Nabi dua-duanya nggak pernah tuh. Lisannya bohong yang nggak pernah, hatinya bohong nggak pernah. Contohnya hati bohong itu bagaimana? Mengadakan sandiwara. Sandiwara itu bagaimana? Rekayasa. Kayak pura-pura lupa. Nabi pernah sholat zuhur, tiba-tiba 2 rakaat salam. Tapi Nabi nggak di luar kota. Nah sahabat nanya, amnasita am kosorta ya Rasulullah. Ini ente ini lupa apa digosor ya Rasul? Kan nanya pasti orang sholat duhur yang biasanya 4 kok tahu-tahu 2. Sahabat yang paling depan yang jadi sahabat-sahabat penting bingung. Wah kok jadi 2 rakaat duhurnya? Lah yang belakang, sahabat yang belakang yang kayak kita seneng, alhamdulillah. Sekarang duhur dikurangin 2 rakaat, ya Allah, alhamdulillah. Lo seneng pasti kan ya? Lah ada yang nanya, kenapa ya Rasul kok cuma 2? Kata Rasul, naik sama yang betul, saya tadi cuma 2 rakaat. Iya ya Rasul, tanya betul 2 rakaat iya. Rasul nambahin lagi jadi 4 rakaat. Kenapa? Itu Nabi sedang mencontohkan hukum. Kalau terjadi pada kita tiba-tiba lupa, kemudian pas 2 rakaat salam atau 3 rakaat salam atau kelebihan jadi 5 rakaat, maka kalau kurang solusinya bangun lagi tambahin.
Nanti mau salam, sujud, sahwi, terus baru salam. Nah, untuk melakukan itu Nabi nggak sandiwara gitu loh. Nggak terus waktu mau sholat, nanti saya mau pura-pura lupa. Ya, kalau saya mau pura-pura lupa berarti apa namanya? Sandi, di hatinya nggak lupa sebenarnya. Tapi dia bohong, pura-pura lupa, orang lain nggak tahu, namanya bohong di dalam hati. Jadi mulutnya ngomong yang nggak pernah bohong, hatinya juga nggak pernah bohong. Maka Nabi nambahin 2 rakaat, terus sujud sahwi, terus salam. Begitupun Nabi pernah juga sholat subuh nggak baca kunut, iktidal, langsung sujud. Maka yang demikian juga Nabi nggak rekayasa, nggak pura-pura. Ntar saya mau lupa kunut pura-pura biar diingetin sama yang lain. Nanti saya mau sujud sahwi, nggak begitu. Kalau Nabi melakukan sandiwara berarti ada kebohongan di dalam hatinya. Jadi mulutnya, lisannya nggak pernah mengatakan sesuatu yang bohong, hatinya juga nggak pernah mengatakan sesuatu yang bohong. Nyambung nih. Jadi Nabi itu betul-betul lisannya kalau ngomong cocok sama fakta, hatinya juga cocok sama fakta. Waktu Nabi 2 rakaat duhur salam, yang di hatinya betul-betul taunya kalau itu 4 rakaat. Bukan di hatinya taunya 2 rakaat tapi sengaja salam, bukan. Itu namanya rekayasa. Tahu pura-pura. Jadi jelas benar ya, apa Nabi itu kalau ngomong benar maknanya ucapannya cocok sama fakta. Apa yang diomong Nabi yang benar? Yang diomong Nabi yang benar ada 3. Yang pertama, Nabi memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Nabi ngomong, saya Rasulullah, ini Rasulun ilaikum, saya ini adalah seorang utusan yang diutus kepada kalian semua. Itu Nabi ngomong. Masa Rasul tapi diem aja, kamu siapa? Diem aja, ya nggak bisa tahu orang lain kalau dia utusan. Karena orang lain tahu dia utusan karena dia apa? Ngomong itu. Lah, omongannya Nabi itu cocok sama fakta, bener. Kenapa? Karena waktu ngomong saya Rasulullah betul-betul membawa bukti kalau dia betul-betul utusannya Allah. Apa bukti yang dibawa Nabi? Kalau dia adalah utusan Allah, buktinya apa? Mukjizat. Bukan mukjizat, bukan. Lo kayak orang mana aja. Tawi ya. Tawi itu begitu. Tajwid. Kamu harus belajar tajwid yang benar. Tajwid, Pak. Tajwid mukjizat begitu. Kan mukjizat. Jadi yang zain jadi jim, yang jim jadi zain. Ya. Bukti Nabi itu Rasulullah, Nabi menampakkan mukjizat. Apa mukjizat itu? Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang diletakkan Allah kepada seorang nabi, yang fungsinya untuk menantang musuh. Tahu? Besok nanya lagi, gua lempar gelas tuh. Nanti kan nggak pernah lupa kan, jadi nggak perlu nyatet. Besok nanya lagi, gua timpa balok. Apa mukjizat? Apa ya? Sesuatu yang luar biasa yang diletakkan pada
diri para nabi yang gunanya untuk menantang musuh, itu namanya mukjizat. Jadi semua nabi dibekali oleh Allah mukjizat. Agar apa? Agar bisa membuktikan dirinya betul-betul utusan Allah, gitu loh. Jadi Allah memberikan mukjizat itu sama aja Allah ngomong begini, shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, bahwa hambaku ini benar, apa-apa yang disampaikan dia betul-betul dari aku, gitu loh. Dengan meletakkan mukjizat itu Allah sama dengan ngomong demikian, yang bawa ini itu betul-betul utusanku, dan apapun yang disampaikan dia betul-betul dari aku, gitu loh. Kayak Nabi itu punya mukjizat macam-macam. Nabi Adam bawa mukjizat, Nabi Nuh punya mukjizat, Nabi Musa, tapi semua nabi-nabi itu, semua mukjizat mereka terkumpul dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang paling lengkap yang dimiliki oleh semua nabi diletakkan oleh Allah kepada dirinya Nabi Muhammad. Terus yang kedua yang dibawa Nabi apa? Nabi memperkenalkan sifat-sifat Allah. Kalau Nabi kok ditanya, saya utusan Allah, orang nanya, coba ceritakan Allah itu yang kayak apa kalau kamu betul-betul utusannya. Siflana rabbuka, sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu. Nabi ngomong, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di antara sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Nabi, bahwa dia esa, dia tidak berawal tidak berakhir, dia berbeda dengan makhluknya. Itu sifat-sifat yang disampaikan Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat itu benar semuanya, memang itulah sifat-sifatnya Allah. Hingga ulama bisa tahu 20 sifat ini ya dari berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperkenalkan kepada kita sifat-sifat Allah. Terus yang ketiga yang disampaikan Nabi adalah tentang kejadian atau keadaan yang terjadi, baik itu yang terdahulu atau yang terjadi sekarang atau yang terjadi yang akan datang. Itu Nabi ceritakan tuh. Yang terdahulu apa ceritanya? Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi. Nabi cerita tentang Al-Baqarah. Itu kan yang tahu siapa itu? Orang-orang Yahudi, Nasrani. Orang Arab mah nggak ngerti. Ada apa masalah Al-Baqarah, kata orang Arab. Ini ada surat, bunyinya surat Al-Baqarah, kata orang Arab. Ini ngapain nyeritain sapi sih? Oh, nggak ngerti orang Arab. Oh, sapi itu cerita mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa diperintah mencari sapi, nanti suruh motong ekornya, suruh mukulin ke orang yang mati, orang matinya bangkit kembali dan bicara, yang bunuh saya si fulan. Nah, itu kejadian yang terjadi pada Bani Israel. Orang lain nggak ada yang tahu. Nabi cerita. Orang Israel bingung. Kamu kok ngerti ya Muhammad ya? Ya ngerti dong. Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi, berapa orang yang di gua. Orang Yahudinya aja bingung. Berapa ya? Ada 7, apa 8, apa 9,
apa 5 apa. Terus berapa tahun di dalam gua mereka? Nabi ceritakan jumlahnya sekian tahun mereka di dalam gua. Orang Bani Israel bingung. Kamu kok ngerti ya? Terus Nabi menceritakan tentang para nabi-nabi sebelumnya. Kisah Nabi Adam diceritakan, kisah nabi-nabi dari mulai Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi ceritakan semua hingga sahabatnya tahu bahwa Allah memiliki nabi-nabi yang terdahulu yang juga diutus ke dunia ini untuk menyampaikan agama Islam. Terus kejadian yang terdahulu diceritakan dan semuanya benar, nggak ada kebohongan, nggak ada. Kenapa? Karena yang disampaikan Nabi cocok dengan yang ada dalam Injil dan Taurat. Lalu Nabi nyeritain tentang kejadian yang sekarang. Andai Nabi ngomong si Umar sedang makan, kamu samperin ke sana, Umar betul-betul makan. Si Umar lagi tidur, kamu samperin Umarnya ya tidur, cocok gitu loh. Andai Nabi ngomong itu di depan rumah itu ada kambing, coba bawa masuk. Kok orang keluar kambingnya nggak ada, itu nggak mungkin. Allah akan bikin kambing di depan untuk cocok sama omongannya Nabi. Nabi pernah menyampaikan tentang kejadian Isra Mi'raj. Saya waktu Isra, berarti dari mana? Mekah ke Aqsa. Saya ketemu sama beberapa kafilah. Di jalan saya lihat kafilah. Ada yang keadaannya begini, jumlahnya orangnya sekian, ada ontanya lagi sakit, ada yang begini. Yang bener Muhammad, iya. Kalau kamu nggak percaya, sebentar lagi sebelum maghrib kafilah itu akan masuk kota Mekah. Maka orang Arab semuanya nunggu benar-benar. Begitu mepet ini bom meledak ya. Bomnya dari ini ya. Begitu sudah mepet maghrib belum datang. Kata Allah firman sama malaikat Jibril, itu matahari kamu tahan dulu biar jangan masuk. Ditahan tuh matahari sama Jibril sampai kafilah itu masuk. Andai kafilahnya kok 2 hari lagi ya ditahan 2 hari itu matahari gak masuk. Kenapa? Omongannya sesuai sama fakta gitu kan. Begitu kafilah itu masuk baru matahari tenggelam lagi. Maka dibuktikan Nabi omongannya cocok sama fakta, nggak ada yang khilaf ya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu
quwwata illa billah. وإشارة فوق درجة العليا الرفيع وبذل المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang sunnah. Nabi membicarakan tentang kejadian yang sekarang. Apapun yang terjadi sekarang diomong Nabi, yang di sono akan terjadi sekarang begini-begini itu diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu diomong benar, yang sekarang diomong benar, yang nanti juga diomong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa nanti akan terjadi kiamat, akan terjadi kejadian yang luar biasa kayak apa, sungai apa Efrat mengering. Ini sungai yang Nil saat yang orang mana mungkin sungai yang begitu besar airnya kok bisa saat, nanti akan terjadi. Nabi bicara kejadian akan turunnya Nabi Isa kembali. Orang Nasrani, oh bener, makanya kata dia ada kenaikan, ada turun, ada turun naik segala itu. Kan kalau mereka kan naiknya setelah mati, kalau kita naiknya nggak pakai mati, memang belum mati dinaikin, nanti turun lagi. Nabi cerita tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang kejadian-kejadian semua yang akan datang, semua disampaikan Nabi. Bahkan tanda-tanda kiamat juga disampaikan. Kalau hari kiamat kapan tahu enggak? Oh ya, itu rahasia. Itu enggak disampaikan kapan terjadinya. Kalau ada orang yang tahu gimana, Bib? Wah, ya berarti melebihi Nabi dong. Saya tahu kiamat akan terjadi tanggal sekian. Waduh, hebat banget loh. Jadi ente enggak usah tanya kapan kiamat terjadi, enggak. Yang penting kamu imani kiamat itu pasti terjadi. Terus siapkan bekalnya menghadapi itu. Nggak usah nanya kapan. Ente kan tujuannya nanya kapan mesti nanti kalau deket-deket gua mau tobat gitu kan. Sekarang maksiat dulu lah gitu. Mesti begitu. Ntar kalau deket-deket baru serius ibadahnya. Sekarang mah biasa-biasa aja dah gitu kan, begitu kan. Untung nggak dikasih tahu loh. Apa fungsinya? Agar sepanjang waktu kita siap ibadah tekun. Sama kayak Lailatul Qadar, Allah nggak kasih tahu kapan harinya. Kalau tahu gimana? Wah, ini mah hari itu doang ibadahnya.
Yang lain gampang, udah kehitung 1000 tahun, 1000 bulan, aman dah. Ya, jadi 3 perkara yang disampaikan Nabi dan semuanya benar. Apa itu? Nabi menyampaikan dirinya adalah utusan Allah. Nabi memperkenalkan sifat-sifat Allah, dan Nabi menceritakan tentang kejadian yang ada, baik yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, dan semua kejadian itu akan kita jumpai faktanya. Makanya sekarang itu ada penelitian tuh tentang Al-Quran. Orang-orang sains itu meneliti Al-Quran, diteliti, kata mereka ini 80% Quran itu dijumpai faktanya benar, tinggal 20%. Jadi kalau yang 20% belum diketahui, berarti Quran belum terbukti kitab suci, karena masih ada kemungkinan kebohongan. Tinggal nunggu yang 20%. Ya nggak bisa. Yang 20% isinya ada kiamat, ada apa, surga, neraka. Buktinya kapan? Nunggu mati dulu, kan repot. Mestinya mikirnya nggak begitu. Kalau yang 80% itu nggak dijumpai satu pun salahnya, maka yang 20 ya pasti benarnya. Gitu mestinya dalam pikirannya. Kalau dari yang 80% itu dijumpai ada salahnya, maka yang 20 apalagi? Wong yang 80 aja dijumpai salahnya. Ini yang 80% nggak dijumpai salahnya, yang 20 diragukan, kan aneh pikirannya. Memang dasarnya hatinya dijauhkan untuk bisa menerima hidayah Allah. Beda dengan kita yang dijadikan Allah hatinya terbuka untuk menerima hidayah, hingga kita betul-betul percaya apa yang disabdakan Nabi pasti dijumpai kebenarannya. Lawannya dari sifat sidik ini adalah mustahil kedzib, mustahil Nabi berbohong. Apa itu bohong? Bohong itu ucapan yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya bohong, dan itu tidak terjadi pada ucapannya para nabi. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara itu pasti cocok sama fakta. Jadi benar dalam ucapan itu namanya apa? Sidik. Benar dalam perbuatan namanya apa? Amanah. Nah, kita akan sambung minggu depan bicara bahwa Nabi itu selain benar ucapannya, benar pula perbuatannya. Artinya nggak pernah ngelakuin yang haram, yang makruh, yang dosa-dosa, itu nggak pernah dilakukan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Ya, insyaallah kita akan sambung yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijumpakan kembali untuk terus bisa menggali, mempelajari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Aladziniya walaniyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي
waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.